Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kita Ngopi Serba Rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Pada episode kali ini kita kedatangan dua orang ahli pengadaan namun berbeda jalur. Yang satu urusan di layanan elektroniknya dan yang satu urusan di bagaimana tahapan dan prosedur pengadaan yang benar. Baik, pada kesempatan kali ini di sebelah kiri saya ada AA Deden, Kasubag, LPSE, PBJ, Seda Kabupaten Brebes. Dan sebelah kanan saya ini ada Mas Abi Yoga yang tentunya nggak asing nih buat pemirsa nih. Hampir setiap episode muncul terus. Bagus, karena beliau memang ahli dan tentunya good looking. Sayangnya belum juga, Man. Sayangnya belum laku pemirsa. Nah, ini Abi Yoga ini fungsional PBJ di bagian PBJ Seda Kabupaten Brebes. Pada tema kali ini sebuah jawaban, podcast ini adalah sebuah jawaban dari kegusaran daripada penyedia maupun dari OPD nih, Yeah. Terutama ini kan sudah mulai masuk e-katalog versi 6. Yeah. Nah, nanti saya pengen mengulik lebih dalam apa itu katalog versi 6, tapi sebelumnya kita juga harus tahu nih tahapan untuk menuju ke sana. Tentunya kita mau nanya dulu ke Mas Abi Yoga. Ya, gimana Mas Abi Yoga? Ini kemarin kan di episode kemarin kita udah bahas KAK, SSA, dari sisi perencanaan udah kita bahas nih. Nah, kita mau masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pemilihan penyedia, mau swaklola atau mau menggunakan penyedia. Karena ini episodenya dengan e-katalog, maka dengan pemilihan penyedia. Gitu. Gimana Mas Yoga? Siap. Oke. Terima kasih Mas Andra. Ya. Atas waktunya. Mau minum dulu nggak apa-apa? Boleh ya? Ya, makasih. Boleh ya. Makasih. Bismillah. Artinya kita podcast kali ini untuk menyongsong 2025 ya Mas ya? Yes. Kita menyongsong 2025 setelah kita melaksanakan beberapa pengadaan masing-masing OPD dengan PIC masing-masing juga. Kita terus berimprove lah, memang setiap pengadaan belum tentu 100% sempurna lah istilahnya ya, dan katalog pun sekarang berimprove juga ya Pak Deden. Betul. Dari versi 5 ke versi 6, isunya versi 5 mau disuntik mati dan sebagainya, dan nanti ada versi 6. Nah, kita terus berimprove, kita mau menyongsong tahun 2025 bagaimana baiknya untuk mempelajari kesalahan-kesalahan kita di 2024 ini. Nah, mengenai dengan proses pemilihan di 2025 yang akan menggunakan metode purchasing lewat e-katalog, saya mencermati ada LKPP melakukan atau mengeluarkan surat edaran nih. Yes, betul. Surat edaran nomor 5 tahun 2024 perihal pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa. Nah, ada 2 poin yang mau saya tekankan untuk kita menyongsong di 2025 itu dalam proses pengadaan. Poin pertama nih yang paling penting ya. Di dalam poin pertama ini sebetulnya banyak poin, Mas. Ada 12 poin, cuma saya ingin menyoroti hanya 2 saja ya karena keterbatasan waktu dan ini juga. Pertama itu terkait PAKPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Nah, ini penting juga nih, Mas. Nah, kedepannya kita saya harapkan itu di Brebes ini setiap OPD terkhusus untuk pengadaan rutin, pengadaan rutin semacam makan minum dan ETK, itu kita konsolidasi entah itu setiap bidang atau satu dinas sekalian ya. Tapi kalau memang nggak satu dinas nggak bisa ya setiap bidang aja cukup. Satu bidang mereka mengkonsolidasi ATK kebutuhan selama 1 tahun, Mas. Jadi prosesnya itu di awal tahun kita konsolidasi keperluan 1 tahun itu apa. Terlepas nanti pembayaran dan pengirimannya itu mengikuti dari kebutuhan. Entah itu nanti pembayarannya per bulan atau per minggu atau per 3 bulan, itu lebih enak. Jadi dalam essay ini pun sudah tertuang bagaimana pencegahan korupsi itu ya tadi konsolidasi. Nah, kita menemukan harga terbaik di awal tahun dengan negosiasi, itu harga mengikat selama 1 tahun. Gitu. Terlepas nanti ada di tengah jalan ada kebutuhan lainnya, itu masih bisa ada proses addendum namanya. Oke, ada addendum bisa ya. Ini buat wawasan teman-teman. Iya, betul. Jadi nggak usah takut ketika nanti di pertengahan jalan ada perubahan, ada namanya mekanisme addendum. Betul. Terus poin yang kedua ini di sini dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah ini sering banget ini para
OPD bertanya, kita butuh misal AC 1 PK ya. Sedangkan harganya ini cukup nih untuk 2 PK. Di dalam AC ini sudah terjawab bahwa kita dalam melakukan pengadaan barang jasa itu harus memenuhi sesuai spek yang sudah kita rencanakan. Jadi jangan lebih tinggi, jangan lebih rendah, karena yang kita rencanakan itu artinya sudah mau memenuhi output yang kita harapkan. Gitu. Kita sebagai UKPBJ ya Pak, kita ada semacam tugas juga untuk mendampingi. Jadi para penyedia di beras jangan khawatir ya, selama ada kita nih ya, kita selalu berupaya untuk mempermudah. Jadi tadi disinggung oleh moderator, tiap hari Kamis ya ada klinik katalog versi 6. Jadi kita undang setiap hari Kamis. Memang kuotanya terbatas 15 orang penyedia setiap hari Kamis sampai bulan Desember. Karena menurut informasi yang terbaru kan nanti bertahap tuh versi 5 di bulan November akan semakin dinonaktifkan. Beberapa ya etalase yang tidak pernah dipakai itu dinonaktifkan oleh LKPP. Tapi kayak makan minum semuanya itu masih aktif, belanja rutin masih aktif sampai nanti bulan Desember. Kita harapkan penyedia sudah punya akun katalog versi 6. Mudah Bapak Ibu, tidak sulit ya. Yang penting Bapak Ibu nanti ketika daftar jangan lupa bawa KTP. KTP, foto selfie ya. Kalau berkasnya lengkap, tentu dalam 1 kali 24 jam sudah bisa aktif ya akun versi 6-nya. Nah gitu. gini, tadi kan dari sisi penyedia, kemudian ini kan otomatis berkorelasi nih dengan akunnya PA. Betul. Nah gimana juga tuh yang PA? Gimana? Nah untuk akun PP atau PP, dari PP dulu ya kita mulai ya. Karena PP itu ranahnya di UKPBJ. Kita kemarin sudah uji coba kepada salah satu personil kita untuk mendaftar di versi 6. Itu di sana ada permintaan data pribadi, kemudian ada jadwal wawancara langsung secara online dengan petugas verifikator dari AKPP. Nah, jadi mereka juga sama halnya dengan penyedia harus mendaftarkan ulang. Role-nya sebagai pejabat pengadaan. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang belum itu di tahap PPK. Nah, di tahap PPK nanti kita jadwalkan ya, beberapa waktu ke depan untuk kita pandu dari sisi PPK-nya. Mereka juga sama mendaftar sebagai non penyedia. Ya. Oke. Terus sebetulnya gini, kalau di versi 6 ini apa sih yang membedakan secara dari sisi penyedia nih? Apa kalau tadi kan Al bilang versi 6 ini bisa ngecek sampai pembayaran segala macam. Nah, kalau dari sisi penyedia ini dia apa lebih mudah upload atau apa kemudahan apa sih yang dari membedakan versi 6 dengan versi 5? Ya, untuk versi 6 itu kan nanti ada semacam kurasi ya. Kurasi itu jadi setiap produk yang tayang itu sudah sesuai spek yang diharapkan. Jadi memang kita sebagai pengelola pengadaan di kabupaten ya atau di daerah itu tidak bisa lagi membuka etalase baru yang lokal. Jadi semua terpusat di LKPP. Jadi ada kategori namanya. Jadi istilah etalase nanti berubah seperti marketplace pada umumnya kategori. Ada kategori barang, jasa, seperti itu. Ya. Itu bisa dilihat itu di katalog ya .inaprok.id. Jadi pemirsa lihat tampilannya itu sudah lebih nyaman. Jadi produk yang tayang di sana itu sudah seperti marketplace pada umumnya yang sudah yang biasa kita pakai lah. Poinnya tadi ya nggak bisa membuka etalase baru. Betul. Untuk kategori kita perlu surat susulan. LKPP misalkan ada kategori yang belum tercover nanti ada surat dari kita kepada LKPP, nanti mereka yang meng-create. Screeningnya di sana. Bisa masuk enggaknya gitu ya. Dan kita harapkan ini di katalog versi 6 itu penyedia memang harus belajar terus. Artinya mereka tidak boleh asal comot tentang misalkan komponen TKDN ya, sertifikat TKDN itu tidak bisa lagi, karena nanti bukan hanya penyedianya yang diverifikasi tapi produknya juga. Produknya itu harus label produk verified. Jadi kalau di versi 5 kan hanya penyedianya yang verified. Produknya mungkin banyak kasus ya, misalkan ada komponen dalam negeri 99%, pas kita klik ternyata itu komponen lain untuk barang lain. Seperti itu. Berarti screeningnya sampai ke sana ya? Betul. Nah di versi 6 itu lebih selektif. Bahkan setiap produk yang kita daftarkan itu kalau memang harus verified, kita bisa menyertakan syarat-syarat tertentu untuk produk itu.
makanya mari para penyedia yang menonton ini ya, tolong sampaikan kepada teman-teman juga, kita harus siap bersaing nih, karena ini kan sudah level nasional. Jadi kalau kita barangnya bagus bisa dibeli juga oleh kabupaten lain ya, sudah bersifat nasional. Ngambil diminum Ya. Sama ini Mas. Ya. Kalau dari saya sih hanya statement terkait dengan dia bisa dibilang permintaan maaf ya enggak juga. Jadi gini, jadi Bapak Ibu semua OPD baik penyedia itu jangan sampai beranggapan bahwa kok rubah-rubah terus gitu loh. Dari A ke B, B ke C, C ke D, kita itu bukan kreasi kita. Itu tetap kita hanya ingin mengikuti perkembangan dinamis di pengadaannya, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai berpikiran kok dari A sekarang ke B, kok B nanti ke C, ribet banget gitu lah. Kesannya di akhirnya endingnya ribet banget. Itu jangan sampai berpikiran ke hal ribetnya itu. Jadi kita tetap harus ikuti perkembangan proses pengadaan, karena ya saya yakin perkembangan ini juga untuk bertujuan ke hal yang lebih baik. Dari dan yang di faktanya yang di bilang Pak Deden kan nanti sampai kemarin ada sampai hanya di penyedia yang verified, nanti malah ke barang yang verified. Ini itu lebih bagus, jadinya verifikasinya lebih mendalam lagi untuk proses pengadaannya lebih baik. Yang perlu dicatat juga ya Pak, poinnya itu di versi 6 nanti untuk ada 2 pembagian petugas belanja ya. Untuk di pejabat pengadaan nanti ya maksimal 200 juta, itu nanti yang membelikan adalah pejabat pengadaan. Walaupun yang nilainya lebih dari 200 itu nanti PPK di OPD masing-masing. Jadi memang tadi kalau kita melihat perkembangan digitalisasi itu siklusnya memang 2-3 tahun sekali. Jadi kan ya kan, ini kan versi 5 itu dirilis 2022 ya. Ini kan 2024 berarti sudah 2 tahun berjalan, muncul versi 6. Artinya kita baru merasakan versi 5 lagi enak-enaknya baru lagi gitu ya. Betul. Lagi sayang-sayangnya ya. Betul. Itu waktu di 2022 kan itu ada produk tayang sejumlah 2,3 juta produk. Kemudian 2023 meningkat jadi 7,5 juta. Nanti di versi 6 juga akan lebih banyak. Jadi Bapak Ibu harus siap memang bersaing ya. Produknya tayang di sana dan pastikan itu juga bisa dibeli ya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu seperti itu. Ya, oke tadi sudah dijelaskan sama terkait versi 6 dan juga dijelaskan sama Mas juga bagaimana tahapannya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa perkembangan itu akan selalu ada. Dan perkembangan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut daripada evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, evaluasinya kemudian diracik lagi menjadi versi 6 ini yang dimaksudkan oleh LKPP, saya yakin satu untuk mempermudah pasti, yang kedua dalam penggunaannya ya, yang kedua untuk lebih gampang menycreening, pengawasan itu dipermudah di sana. Tadi disampaikan juga sampai verified ke barang. Artinya LKPP ini menginginkan outputnya juga harus bagus dari pengadaan itu saja pemirsa. Pada episode kali ini yang jelas untuk Bapak Ibu penyedia silakan daftar di form bawah ini untuk mendapatkan pendampingan setiap hari Kamis dari UKPBJ Seda Kabupaten Brebes. Untuk masalah mau konsultasi segala macam, kita buka layanan setiap hari Senin sampai hari Kamis juga, bisa datang langsung ke kantor kami. Tapi jangan lupa subscribe channel ini Ngopi Serba Rasa, karena di sini banyak sekali pengetahuan yang bisa di-share untuk Bapak Ibu semua, terutama bagi teman-teman di perangkat daerah Kabupaten Brebes. Itu saja yang bisa kami sampaikan di episode ini. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih Aden. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngopi Serba Rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Salam.